sih, Bu? Kalau boleh tahu ini jualan apa ya? Ini jualan semanggi Surabaya. Ini Oh, semanggi. Saya baru dengar. Kira-kira semanggi ini apa ya, Bu? ini makanan khas Surabaya, semanggi Surabaya. Oh, begitu. Kebetulan saya dari luar kota nih, Bu. Ya. Ini semacam pecel ya? Semacam ya pecel tapi bukan pecel dari kayak anu itu pecel, ini pecel semanggi. Oh, apa bedanya sama pecel pada umumnya, Bu? Kalau boleh tahu? Kalau pecel itu kan dari kacang, ini tuh kari bumbunya dari ketela. Oh, begitu. Kalau itu apa, Bu? Kuning-kuning Itu besar. kerupuknya itu kalau zaman dulu buat sendoknya. Oh, itu kerupuknya itu. Ya, Saya boleh lihat pecel semangginya nggak, Bu? boleh. Nih, ini semangginya, ini yang semangginya. Ah, tarik sini. Oh, Nih. daunnya lembut banget ya, Bu? Iya, ini daunnya itu 4, kayak I love you gitu. Oh, 4. iya, Berarti ini paham, paham. daun semanggi itu daun aku cinta padamu. Ya udah boleh, Bu. Saya pesen satu ya, Bu. Ya, Makasih, Bu. ya. Sama-sama. Ibu mau ambil pesanan. Monggo niki. Ya, terima kasih. Bersuwun. Niki Pak enten lare yang luar kota jenenge ningali semanggi, tangkel-tangkel semanggi. Oh iya. Jadi kamu yang penasaran tentang semanggi. Oh, ya udah ikut saya nanti tak jelaskan. Silakan. Ya, sama-sama. Jadi disinilah legendanya Kampung Semanggi. Kenapa saya ngomong legenda? Jadi di sini sejak zaman dulu kampung kami ini sebagian besar mata pencariannya dari berdagang semanggi. Di samping bertani padi, kampung kami juga berdagang pecel semanggi. Dan ada juga dari beberapa warga, kurang lebih ada 35 warga itu membudidayakan semanggi. Jadi semanggi kita budidayakan, jadi tidak cari di rawa-rawa tempat liar. Kita budidayakan di sini. Nah, saya dengar nih daun semanggi ini sebagai daun keberuntungan ya, Pak? Menurut mitosnya seperti itu. Kenapa kok dibilang keberuntungan? Karena dari semanggi kami dapat keuntungan untuk kehidupan masyarakat kami. Makanya kita anggap daun keberuntungan. Oh, begitu. Ilmu saya tambah banyak nih, Pak, Iya. datang ke sini. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan di kampung kami menjadi semakin maju dan berkah nanti ke depannya. Amin. Amin. Makasih, Bapak ya. Sama-sama. Lah ini kebetulan ada Pak Parmo, pengurus UMKM sini. Pak Parmo kenalkan, ini ada tamu dari luar kota yang ingin tahu lebih detail tentang semanggi dan kampung semanggi. Oh iya, Silakan. silakan Dek, duduk di sini Dek. Bapak. Ya ya ya. Jadi mungkin Pak Parmo bisa nanti dijelaskan lebih detail. Ya Adik, Pak Erwi. apa yang ingin diketahui silakan tanya ke Pak Parmo. Ya. Setelah ini saya tinggal dulu, saya mohon permisi. Oh nggih, Ya. moga-moga Makasih, nggih. Bapak. Nggih. Nah, saya penasaran banget nih, Pak. Jadi bagaimana sih cerita tentang semanggi ini?
cerita mengenai semanggi itu bagi kami adalah warisan dari para orang tua kami. Kenapa kami menyatakan diri bahwa kami adalah pewaris dari semanggi itu? Karena penjualan pecel semanggi itu sudah dimulai sejak dekade tahun 1960-an oleh para orang tua kami dahulu. Seperti itu. Begitu. Lalu untuk perkembangan penjualan di sini tuh bagaimana, Pak? Perkembangan penjualan kami tadi menyatakan bahwa kami adalah pewaris, tapi kami juga menyatakan diri sebagai perintis. Perintis dalam apa? Dalam hal inovasi produk. Alhamdulillah, walaupun mungkin secara jumlah belum banyak, dengan inovasi produk kami yaitu berupa semanggi instan, kami sudah bisa mengirim sampai ke Australia. Wih, keren banget, Ya, Pak. itu menjadi kebanggaan kami. Lalu untuk apa sih pentingnya semanggi ini untuk masyarakat Surabaya selain dari kampung semanggi ini, terutama generasi muda untuk menginovasi olahan daun semanggi ini? Jadi perkembangan semanggi dari warisan budaya nenek kami mulai dekade tahun 1960-an tadi, kalau dulu disajikan dalam bentuk konvensional pecel semanggi, lalu akhir-akhir ini sudah bisa kami memproduksi inovasi produk. Contohnya misalnya seperti kue kering, lalu seperti tadi yang kami sebutkan adalah semanggi instan yang bisa kami kirim ke Australia. Maka harapan kami bahwa generasi muda terlibat di dalam bagaimana mengembangkan warisan budaya yang ada di kampung semanggi ini. Itu harapan dan bagi kami untuk kedepannya. Saya dari sisi antropologi sosial, kuliner semanggi itu memang sebagai kuliner khas kota Surabaya. Ya, kita perlu tahu bahwa kota Surabaya itu mempunyai kekhasan dari sisi kulinernya, yaitu salah satu diantaranya adalah semanggi Surabaya. Nah, kalau selama ini yang mengenal semanggi Surabaya itu kemungkinan besar masih kaum generasi tua gitu ya. Generasi-generasi yang sudah berusia lah. Apalagi kalau masyarakat kota Surabaya, asli orang Surabaya itu pasti mengenal yang namanya kuliner semanggi Surabaya. Tapi bagi generasi muda ini yang memang perlu mengetahui sebenarnya bagaimana sih semanggi Surabaya itu ada begitu ya. Jadi kalau kita lihat saya sebagai orang yang bergerak di bidang ilmu antropologi, khususnya antropologi sosial dan budaya, saya melihat bahwa kuliner semanggi Surabaya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari beberapa sisi, ya Mbak ya. Jadi ada sisi tradisi, ada sisi ekonomi, ada sisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam ya, itu yang ternyata saling beririsan satu dengan yang lain.